Assalamualaikum Ustadz Samsi Ali. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, maaf nih, baru habis sholat maghrib Ustadz ya di sana. Ya, ini Baru selesai. Isya. Sholat isya. Masya Allah. masih di jalan. Masih di jalan. Mohon maaf ganggu sedikit Ustadz Samsi Ali karena ini saya lihat Ustadz Samsi kemarin di New York saya rasa ya, berbagai kalangan ya. Saya ini menyikapi karena umat Islam ini harusnya bagai sebuah saudara. Ketika di India terjadi perundungan dari BJP yang terus-menerus merundung di negeri yang nomor 2 terbesar di dunia, India ini kan Muslimnya juga luar biasa. Dan kewajiban beragama sebenarnya bukan hanya Muslim, Sikh juga punya masalah nantinya. Saya lihat Ustadz Samsi bersama kalangan India dan berbagai agama lain berdemo di New York. Apa yang disampaikan dan apa pesan Ustadz Samsi untuk dunia dalam hal ini yang terjadi di India? Silakan Ustadz Samsi. Pertama saya harus menyampaikan bahwa apa yang dialami oleh teman-teman kita di India ini merupakan barangkali sebuah kezaliman yang belum banyak keluar. Masya Allah. Dari informasi yang kita dapatkan dari lapangan mengatakan bahwa begitu banyak informasi-informasi yang disembunyikan dan tidak nampak. Memang ada upaya-upaya sistematis dan sistemik. Jadi secara sistematis tapi juga didukung oleh kekuasaan untuk berusaha mengeliminir kelompok-kelompok minoritas khususnya Islam karena Islam adalah minoritas terbesar di India. Jadi kekerasan-kekerasan yang didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah sangat luar biasa. Kita mengenal bahwa dulu pernah ada penghancuran masjid Ayodhya yang sangat bersejarah itu karena alasannya tempat itu adalah tempat kuil Hindu dulu ya. Nah ini kalau kita menggali-gali sejarah berarti orang Islam punya hak juga dong untuk menghancurkan gereja-gereja di Spanyol karena banyak gereja-gereja di Spanyol itu adalah mantan masjid, bekas masjid dulu. Tapi kan kita tidak melakukan seperti itu. Demikian juga mungkin beberapa gereja di beberapa negara Eropa seperti di Austria ada beberapa gereja besar sekarang ini dan dulunya adalah masjid yang dibangun oleh Ottoman Empire. Apakah itu juga kemudian kita jadikan sebagai alasan untuk menghancurkan gereja itu lalu kita membangun masjid? Kan tidak demikian. Jadi sesuatu yang sudah berlalu itu adalah catatan sejarah dan kita harus ikut kepada hukum yang ada sekarang ini. Maka menghancurkan masjid adalah sesuatu yang tentu bertentangan dengan hukum manapun. Ini dilakukan oleh negara yang mengaku memiliki kebebasan beragama, religious freedom ya. Nah, jadi saya mengistilahkan bahwa India yang dikenal sebagai negara demokrasi besar itu ternyata telah menjadi negara demokrasi, ya, negara yang gila dan juga sekaligus hipokrisi. Jadi sekaligus juga kemunafikan yang besar. Salah satu kemunafikan India itu adalah ketika saudara-saudara kita yang beragama Islam memakan daging sapi, lalu kemudian mereka dibantai gara-gara itu. Banyak yang telah dibunuh gara-gara karena mereka mengkonsumsi daging sapi. Tapi pada saat yang sama banyak orang tidak tahu kalau ternyata India itu adalah pengekspor daging terbesar dunia ya, keempat ya. Jadi pengekspor daging terbesar keempat dunia setelah Brazil, kemudian New Zealand, Australia dan lain sebagainya. Dan kebanyakan daging yang diekspor itu adalah daging sapi juga, diekspor ke Amerika untuk McDonald's. Ya, artinya apa? Ada kemunafikan yang jelas terjadi di situ ya. Belum lagi kita berbicara tentang wanita yang sekarang ini di satu negara bahagian India mulai dilarang untuk memakai jilbab. Ya, padahal jilbab ini dari dulu sebenarnya menjadi tradisi India karena sebelum Islam pun datang orang-orang India itu sudah menutup kepala, memakai pakaian sari, kemudian ada suami di atas kepala mereka. Jadi saya melihat bahwa ini banyak sekali usaha-usaha kemunafikan, tapi tujuannya sebenarnya adalah untuk karena kebencian kepada agama ini. Dan ini menunjukkan bahwa betapa Islam itu sering menjadi korban ya kebencian, permusuhan dan
Mungkin ini cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuka jalan dakwah lagi. Masya Allah. Karena kita tidak tahu bahwa di tengah tantangan itu kesulitan pasti ada jalan dan ada kemudahan. Ya, memang kadang-kadang memerlukan sebuah narasi yang luar biasa. Ustadz Samsi speech-nya luar biasa. Nanti akan kita siarkan di Rasil terus. Ustadz Samsi, tapi di dalam negeri pun perundungan kadang-kadang capek kita ngadepin beberapa tokoh ini. Kemarin ini urusan azan, ya oke lah, boleh lah diatur. Tapi beberapa pejabat tuh narasinya kok macam masa azan disamakan sama suara gonggongan anjing gitu. Nah, Ustadz baru ini menyampaikan, ini satu di antara banyak isu. Bagaimana Pak mesti kursus bahasa atau macam mana? Ustadz nyampaikan ini sebuah apa? Mungkin Ustadz bisa ingatkan pendengar karena kecil tapi capek pula kita dengarnya gitu, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya, jadi itu yang saya sampaikan di media sosial saya ya, baik di Twitter maupun di Instagram, bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Agama ini mudah-mudahan itu adalah kesalahan dalam berkomunikasi dan kesalahan dalam memberikan contoh. Dan ini sesuatu yang kita sesalkan karena seorang pejabat tinggi negara, apalagi pada posisi menteri, itu tidak sembarang ngomong. Karena omongan seorang pejabat tinggi itu akan berdampak besar kepada masyarakat luas. Dan oleh karenanya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut seorang pejabat itu harus dipikirkan dampaknya. Itu dampak dunia ya. Masyarakat akan resah, masyarakat akan marah, ya, dan lain sebagainya. Dan saling bermusuhan. Ini boleh jadi ya ada orang Kristen yang kemudian bertepuk tangan atau orang non-Muslim bertepuk tangan. Lalu orang Islam merasa diopresi dan kemudian terjadi reaksi yang negatif juga kan. Dan siapa yang salah? Seorang pejabat yang tidak bijak dalam berkata-kata gitu. Maka penting bagi pejabat itu tahu berkomunikasi ya. Dan makanya saya mengatakan kepada Pak Menteri Agama ini supaya belajar berkomunikasi ya. Karena sudah terlanjur menjadi pejabat tinggi negara ya tentu harus belajar berkomunikasi lebih baik dari orang umum lah. Jangan kita berkomunikasi seperti orang pinggir jalan gitu. Nah, yang kedua yang saya khawatirkan adalah jangan-jangan memang mindset dan wawasan keagamaan yang melihat seolah-olah azan ini kok gangguan gitu. Selawat itu gangguan. Padahal yang paling banyak berselawat itu teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, dari NU. Nah, dan beliau ini kan dari Banser ya, sebagai organisasi under bawah NU. Ya tentu sangat tidak bijak lah untuk mengatakan seperti itu. Yang ketiga, apakah pernah ada penelitian yang akademik, yang ilmiah mengatakan bahwa suara azan itu mengganggu tetangga-tetangga? Berapa yang merasa terganggu? Dan berapa sebenarnya yang justru menghargai azan atau selawat tersebut. Nah ini perlu juga lakukan penelitian ya. Karena sekali lagi azan itu bukan suara biasa. Selawat itu bukan suara biasa. Bukan seperti orang yang berteriak sembarangan. Itu adalah sesuatu yang indah dan punya makna yang dalam. Dan saya yakin banyak orang yang mengapresiasi itu. Dan oleh karenanya saya khawatir bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini adalah kebijakan yang tidak berhati-hati. Kebijakan yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena masalah sensitivitas itu, sensitivitas beragama atau rasa, emosi, khususnya dalam beragama, itu adalah masalah masyarakat yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan, itulah makna toleransi. Disitulah toleransi sangat penting ya. Dan sebuah toleransi seperti ini kan tidak diatur dengan aturan-aturan seperti itu. Karena kalau sudah diatur seperti itu, maka akan ada orang yang mempergunakan aturan itu. Bagaimana kalau ada orang Kristen yang kemudian beribadah dan merasa mengganggu tetangga? Apakah kemudian ibadah mereka harus dilarang? Tidak demikian. Saya pernah waktu pertama sampai di kota New York menyewa rumah tidak jauh dari gereja. Dan gereja itu punya menara yang tinggi dan punya bel ya, lonceng yang sangat besar. Dan itu terkadang pagi dan sore ada lonceng yang cukup panjang dibunyikan gitu. Saya tidak perlu kemudian merasa terganggu. Saya menerima itu sebagai bahagian dari kehidupan bermasyarakat. Itulah keadaan masyarakat kita dan bahagian toleransi kita adalah saya tidak perlu mengganggu mereka ketika mereka melakukan itu karena itu bagian dari apa yang mereka anggap sebagai kegiatan keagamaan. Sama juga kalau orang Islam melakukan azan, melakukan selawat ya, maka saya kira ini sesuatu yang bisa dipahami oleh tetangga-tetangga kita termasuk yang non-Muslim. Itulah makna dari sebuah toleransi, saling memahami, saling menghormati. Dan ini bisa terjadi dengan proses ya dialog, proses komunikasi, dan ketika pemerintah mengintervensi, memasuk-masuki, maka sebuah aturan ini akan dilihat sebagai sebuah peluang bagi masing-masing pihak untuk melarang orang lain. Jadi oleh karenanya banyak orang yang merasa bahwa
apa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini pertama tidak terlalu penting, yang kedua ada sense of injustice, ketidakadilan yang dilakukan karena kenapa hanya kok seperti fokus kepada umat Islam gitu. Saya tidak curiga bahwa Menteri Agama kita bukan orang Islam, ya pastilah orang Islam ya, karena dari organisasi Islam besar gitu ya. Tapi saya kira jangan sampai terbawa arus persepsi yang terbangun bahwa seolah-olah orang Islam itu kalau melakukan agamanya dengan penuh komitmen kemudian seolah-olah mengganggu orang lain, seolah-olah kurang toleran, seolah-olah radikal dan ekstrim sehingga perlu dibatasi. Ini sangat-sangat berbahaya saya kira dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya menyebutkan juga tadi bahwa Kementerian Agama itu adalah kementerian yang secara langsung merupakan terjemahan dari sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, dan oleh karenanya sebenarnya tugas utama Kementerian Keagamaan itu adalah bagaimana meyakinkan bahwa masyarakat kita itu bertuhan, dalam arti beragama secara dengan penuh komitmen. Jadi jangan justru keberagamaan masyarakat kita itu seolah-olah kemudian dibatasin, ya, karena alasan jangan-jangan ada yang terganggu gitu. Padahal belum tentu juga banyak orang yang terganggu. Mungkin ada saja 1, 2, 3 orang yang merasa terganggu dan itu di mana-mana saja ada gitu. Tapi apakah pernah dilakukan penelitian ya? Dan ini saya kira penting sekali kecerdasan seorang pemimpin, apalagi beliau kan berada pada posisi menteri, dan khususnya yang paling disayangkan adalah memberikan contoh yang saya kira sangat-sangat tidak tepat dan bisa mengganggu sensitivitas orang Islam, artinya menusuk perasaan orang Islam gitu. Terima kasih Ustadz Samsi pencerahannya di pagi hari ini. Mohon maaf mengganggu aktivitas Ustadz dan 37 hari menjelang Ramadan. Assalamualaikum Ustadz Samsi. Salam,